Kemudian tadi pertanyaan Pak Del, apakah menggabungkan doa-doa itu bagaimana hukumnya? Silahkan dibuka surah Al-Hajj. Surah apa? Surah Al-Hajj, surah yang ke-22, halaman Qur'annya 341. Surah Al-Hajj ayat 77. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Adel. Ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, arka'u, rukuklah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian, wa'budu, dan sembahlah kalian, rabbakum, Tuhan pencipta kalian, waf'alu, dan berbuatlah kalian al-khair, kebaikan, la'allakum, agar kalian tuflihun, kalian beruntung mendapat surga. Baik, waf'alul khairah, maka dan berbuat baiklah kalian, al-khairah, kebaikan. Coba ini diviralkan sebagaimana hadis bid'ah. Bacanya sini itu baik apa enggak, Mas Toto? Baik. Ini ada perintahnya apa enggak? Nah, kaidahnya yang tidak ada contohnya sih, aduh repot coba. Itu, ayo, ini untuk menghantam dikit-dikit orang yang tidak dicontohkan apa pakai dalil ini. Nah terus ditanya, baca Quran baik apa enggak? Baik. Baik. Perintahnya ada apa enggak? Ada dalam surah Al-Hajj. Nah dikit-dikit tidak ada contoh, dikit-dikit tidak ada contoh. Coba ayat ini diviralin sebagaimana hadis kullu bid'atin dolalah, kullu bid'atin dolalah. Ya repot kan kayak gitu. Ayo coba bayangkan. Ini petunjuk umum, menggabungkan doanya Nabi Yunus, menggabungkan doanya Nabi Adam alaihi salam. Itu baik apa enggak, Mas Toto? Ada doanya, ada petunjuknya, suruh berdoa. Nah terus kok di warning pakai segala sesuatu yang enggak ada contohnya. Aduh, nah gimana itu? Ya Allah. Akhirnya ya kayak gitu, kasihan saudara-saudara kita kemakan cara pemahaman sempit seperti itu. Nah tadi orang resikonya dalam surah Al-Ghafir itu, orang yang tidak mau berdoa kan hina, Mas Toto. Sombong. Masuk neraka sih, insya Allah mudah-mudahan jangan. Tapi tapi kalau orang sombong baik apa enggak, Mas Toto? Baik, terhadap orang yang sombong. Mantap. Wah ini baru da'inya keluar ini. Masya Allah. Nah ini kaidah. Diingat Mas Toto. Ini kaidah untuk membantah orang yang dikit-dikit apa ada contoh, tidak ada contoh. Kayak gitu. Ini dalilnya. Dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Kecuali kalau ada larangan. Sholat sunnah, habis sholat asar, boleh apa enggak? Tidak, tuntunan. Jelas, enggak boleh. Habis sholat subuh, sholat sunnah, enggak boleh sampai matahari terbit. Itu jelas. Dan di luar itu, kalau tidak ada tantangan, enggak ada larangan, ya saja. Ini di warning, diperhadapkan tidak ada doa. Aduh, nah untuk ngamalin doa ini gimana, Mas? Untuk ngamalin ini, ayat ini, berbuatlah kebaikan. Padahal kebaikan itu bentuknya sedikit apa banyak? Yang penting tidak ada larangan. Baik, sekarang ya, kita nambahkan ini kan. Ya. Saya melihat di ayat 77 ini, berbuatlah kebaikan. Kalau dikembalikan ke pembahasan kita yang tadi tentang taubat itu, ternyata memang taubat itu yang diterima Allah itu ada 3 kriterianya. Yang satu menyesali dan meninggalkan segala kesalahan yang telah dilakukannya. Satu itu. Yang kedua, menjauhi dan tidak mengulangi lagi. Kemudian yang ketiga ini dia, mengiringi perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik. Nah, ini ada di saya lihat ada di riwayat At-Tirmidzi dari Abizar. Iringilah perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa. Nah, jadi ini ada kaitannya mungkin dari ayat yang tadi 77, ternyata di hadis riwayat Tirmidzi dari Abizar ini sudah juga disebutkan di sini. Itu aja nambahkannya, Ustaz. Terima kasih, jazakallahu khairan. Nah, kalau kajian seperti ini, Ustaznya kan nggak begitu capek, ya kan? Kalau ada yang kurang lengkap, dilengkapi. Itu iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapus ya. Jadi yang boleh seperti itu. Akan tetapi kita kan ingin naik kelas. Kenapa? Naik kelas.
iringilah perbuatan baik dengan kebaikan. Itu biasanya dibaca oleh khotib Jumat, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khalidin nas bi khuluqin hasan. Terima kasih. Dari syarat diterimanya taubat ada 3: 1, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi. Yang kedua, bertekad untuk tidak melakukan lagi. Yang ketiga adalah mengiringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Terus ada tambahan oleh ulama, kalau ada kaitannya dengan hak manusia, ya harus dilunasi. Terus kalau koruptor itu gimana? Balikin dulu.